Anda senang anak muludan datang. Si kayak waduh bro dia anak sini paling anak ya. Mana ibu? Nyong kangen pengen ketemu. Oh kayak mana? Ibu-ibu, bapak kelas sekolah di Pengarasan 2 yang saya hormati, Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula, ibu-ibu ibu ingkang kula tresnani, anak-anakku yang Bapak banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puja puji syukur dumateng harta dalem Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tuh di bahasa Jawa? Bodo amat. Tigang sampun maringi kata kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Esek. Barudak bisa tuh bahasa Jawa. Ayo hiji dua kalau bisa. Ya, itu gitu. Sehingga alhamdulillah bukan nikmatan di Allah Subhanahu wa taala, syariat pangundangna ti panitia penyelenggara. Ibu terang ke bisanya SD undang abdi. Jawab Bu, bisanya undang abdi naon? Berbeda duit undang abdi. Masa dalam mengundang mumpuni duk kalau undang abdi mah saya sakit pepentaan kemarin saking Pak Kiai saya udah sebut guru dan lain guru ayo nama jamatani Bu ilmu kita ada di segal garpu nyegal pacul ngaramban gitu beda jemurang Sukabumi sama lambat tadi itu hal apa ya tiga sehingga saya pinama ngomonglah Pak Kiai Pangano ari Pak Kiai itu berkudu ayat sepritan siap teh malah ayat naon itu aduh sapaki tilu oke alhamdulillah ku pangundang syariat ti panitia SD Pengarasan 2 hakikat di Allah Subhanahu wa taala abdi biasa silaturahmi sareng wargi SD Pengarasan 2 alhamdulillah luar biasa karena sabaraha bulan dikantunkeun ku abdi kemajuan luar biasa alhamdulillah keur aya abdi mah eueuh nangis gak bisaeun tapi nyatana ayeuna ditinggal kudu abdi alhamdulillah aya marawis alhamdulillah sehingga insya teu ragu nya kalau kerja di henteu nya rumah guruna bujang guru agama guru olahraga asep teuing ngalung pareto guru agama ngirigi goreng deui gitu tapi alhamdulillah mudah-mudahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, SD kita semakin maju sehingga dapat mencetak waladun salih, anak yang saleh. Allahumma amin. Bu, Ibu, nembaran aku udah kangen nabi. Nama Randy. Anak-anak kangen ke Pak Guru jauh untuk itu nana dosa lama mana jatuh kajen padi ada tuh kina nama abdi mah kangen kayak kina nama terus terang baik masalahnya siapa yang diurut lah berkolot batu Ibu hadirin anu beribadah TV hormat sebenarnya kadang-kala lima cerita Bu anak-anak sudah pada makan belum ini? Ikan berarti seperempat jam baik berarti dia suruh sih
Ibu-ibu kadang-kadang abdi teh dirompok sering ngalamun bu. Kunaon gitu nanya? Kamu nanya? Kunaon pak gitu ngalamun? Pada hari rumah ada permaisuri. Sering ngalamunnya iyalah permaisuri. Istriku yang tercinta. Aduh. Orang yang paling cantik serumah saya. Kalau tidak ada anak, kalau nggak ada anak ya ada anak ya salah. Karena sok batur pan berita pemajikan pulang sarangan bolnya lain lah. Tetap batur kan berista gelis gak punya, tapi kan gelisnya tuh batur gitu. Sok pemajikan kadang dia ngomong, Pak, kok sering ngalamun sih, Mak, Bapak mah keur bapak pamikiran naon, sok kangen hayang patimu, hayang kati kamu nih. Sok asa hayang jadi ngorak deui. Betah memang kamari keur ngajar diri zaman udah leulis. Aduh. Betah mun abdi mah ku ayeuna geus aki-aki. Moal mah bisa balik kana ngora. Moal mah balik kana ngora. Bapak meureun bisa cat pensiun masih ngajar di ditu. Kan kitu. Sapa majikan teh Pak ulah disesali. Da urang kan teu mungkin geus kolot rek ngora nya punya. Teu mungkin geus kolot rek ngora. Itu ieu ade kaman ibaratna. Tak tebak tuh. Abdi hanjakal hayang mama Gusti, abdi balik deui. Pakaruniut sam kau PTT abdi hayang mama balik deui ngajar deui di SD Cikamuning. Teu bisa da bade geus kolot. Geus pensiun ayeuna mah aya anak narimakeun kana hasil anu keur dilakukan ku maneh. Oh kitu. Jebulna si horeng ibu. Urang ayeuna halo. Dijiweureun Pak Guru teh. Pak Guru masih angas dah. Masih angas. Kelamun geus 10 bulan ka karakter ngajieur budak di dieu. Masih inget lain kana ais Pak Guru? Cuma hari menulis gerak, hari menulis. Kunaon lawan Pak Guru keur menulis mana seri? Naona. Guru jalan naona. Aya guru galak, morongos, mau pepentung tinggalak gak. Malah bunga. Ibu ternyata lain abdi nu hanjakal, abdi wungkul hanjakal teuing geus kolot, mun mah masih ngora, meureun abdi masih bisa ngajar teuing. Ternyata ada suatu kisah ketika orang-orang kafirin, ketika orang-orang musyrik, ketika orang-orang yang tidak taat pada Allah besok meninggal dunia, uang urip pasti bakal mat, uang urip pasti bakal mat, urang rek maut, mautna iraha duka saheula, kita kajeun teu ulah kaulah padeulih, kaulah padeulih tina teu ulah kajeun mau jengkel. Ternyata ibu hadirin, orang-orang kafir waktu meninggal aya di alam baka, alam barja, alam kuburan. Gusti geuning kieu-kieu teuing abdi teh di kuburan disiksa. Wahai Fulan, apakah anjeun waktu di alam dunia pernah ngadengi pengajian, ngadengi pernah nyaho kiai, nyaho kiai ini mawa kitab, mawa, ya mawa perjanji, ngajak-ngajak naon, ngajak iman ka Gusti, ngajak ibadah, tapi geuning maneh teu daek, da abdi sibuk ku dunya. Gusti, lamun mah abdi diberi kesempatan hirup deui ka alam dunya, abdi rek taat ka anjeun Gusti. Tah jalma nu tos maot waktu narima siksaan rasa menyesal hayang nama balik deui ka alam dunya, tapi tos teu tiasa sebab umur manusia tos dibatas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bisa gitu, yuk mungkin orang hidup di alam dunia
urang sing iman ka Allah Subhanahu wa taala, urang sing taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ikmal di dunia ka, ibu ulah sok ngaburu-buru dunia baik pau kana akhirat. Jangan ulah ngaburu-buru akhirat baik pau kana dunia. Harus seimbang. Sebab urang teh elek hirup di dua alam. Sabaraha alam cenah Bu? Hiji alam dunia, keur ayeuna. Kadua alam akhirat. Di alam dunia mah masih mending teboga beas, masih bisa ngaliru. Bener tuh. Teboga duit masih bisa ngaliru. Bapana can ngiriman bisa ngahutang. Leres. Leres. Terkering aya nunga longo mawa jeruk. Tapi itu ge di dunia mun urang keur susah, mun urang keur susah di dunia ge kajeung teuing loba nu ngalongok, kajeung teuing loba pangan, tetap sedih. Apa maning besok di akhirat urusan masing-masing, ya. Sebab manusia bakal mati, KBG meninggal, maksudnya meninggalkan alam dunia. Ada 3 perkara Ibu. Kalau perkara sing bakal melu maring kuburan, melu maring alam barzah. Wis pernah nganter ora Bu ning kuburan Bu? Wis pernah nganter baru dah. Wis pernah nganter zaman di kubur sajan. Pernah. Aya tuh urang si kamuning nu pamajikan apa salah dina dikubur. Itu padahal mah urang keur bobogohan, bebenean. Bebenean kan ngomong kieu. I love you yang pokoknya aku cinta padamu. Kamu mati, aku pun mati. Kamu dikubur, aku pun dikubur. Nyatanya tidak ada yang dibawa. Oh, kamu lalaki mah pamajikan pae, pala geus usam, esa. Geus lurak. Naon rahasiana Bu? Bisana seorang laki-laki lamun istrina maot kadang-kadang can dikuburnya geus diri. Naon? Lain punyaeun lain. Sebabna suker engke sanu ngejo, sanu ngubahana gitu. Ari pikang mah kuat. Buana lamun bisa mah nu maot ulah pikang heula, lalaki heula bae. Mung ulah ayeuna. Ibu, 3 perkara nu bakal nuturkeun urang sukan balik ke alam barzah. Anu kahiji shadaqatun jariyah. Idza mata ibnu adama ingqata amaluhu, lamun anak Adam manusia teh maut maka ingqata amaluhu, putus sadaya amalna kecuali 3 perkara. Anu kahiji shadaqatun jariyah. Sedekah jariah eta masihkeun sebagian harta urang di jalan Allah. Contoh Ibu ayeuna keur dieu kermu mawa ponggol tante, mawa takir tante, mawa pangan tante. Eta pangan teh termasuk sedekah. Itu jadi sedekah mah bisa dihidup. Lamun sedekah boga harta ku harta, boga harta boga tanaga ku tanaga, boga tanaga boga harta ku pikiran. Lamun kepikiran geus seuri bae. Mun ibu hayang sedekah, atuh arek sedekah make naon boro-boro make harta pugu madage ka orang teu boga. Duit teu boga, tanaga geus letoy. Geus ayeuna mah patimu jeung jalma di jalan senge seuri. Patimu senyum. Eta sedekah Bu. Ulah ada make teh sedekah. Ulah abdi masuk seserian ari jalma da teu bisa ngamal ku duit. Ngamal-ngamal ku senyum kan gitu. Nah, eta. Anu kaduana ilmu anu manfaat. Oke? Anu kadua ilmu anu manfaat. Ibu ayeuna ngaji sok ngaraji, bisa bismillah, bisa jampe wudu, bisa jampe mandi gede.
bisa aja bu sampai mandi gede kamu tuh bisa kebangetan ya bisa sampai nanya amalkan kabatur eta ilmu anu manfaat anu katilu anu bakal milu nyata anak anu soleh pantu pauhi anak soleh ya. Halo musik ibu hayang ngadu anak soleh hayang tuh hayang ngadu anak soleh hayang nah ciri anak soleh sok tadi kuadro 1, 2, 3 bisi terus teman cepet teman. Nah lamun orang ayam anu soleh nah jurat barudak ciri-ciri budak anu soleh mana tadi bahasa Jawa kita pernah pada Jawa iya alamat anak soleh iku anak papat ba'da mukmin sawise awal dewek mukmin iman mari Gusti Allah percaya boten mari Gusti Allah percaya kaya Gusti Allah percaya ke Allah wajib disembah lamun percaya persembah Allah kasar. Nah alamatnya soleh ba'da mukmin lamun awak dewek wis iman mari Gusti Allah anut ing syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu pan disebut soleh keprimen wayahe salat dolan wayahe ngaji plong orang ngaji wayahe puasa orang puasa berarti kowe ora taat marang syariat lamun wong soleh kowe ibu ya anak soleh dari ibune ibu siji iman marang Gusti Allah lorone nanut mari syariat agama ngangkon sholat ya belum melakoni agama ngangkon merencana puasa ya belum melakoni puasa itu orang yang soleh. Nah anut syariat nomor siji sawise iman wali Gusti Allah udah dari ke kandihin lisane alus kendikane anu pertama baru dah ciri budak anu soleh lamun ngomong kalau berbicara bahasanya alus sing apik aja sekublak goblok aja ya bahasanya sing apik bahasa maling ibune, maling kakane yang mana cara berbicara dengan bawahan anak yang sebawah kita bagaimana cara berbicara dengan orang tua mari wong tua ngomongin nyong ya hati-hati anak yang soleh ucapannya pasti baik enak didengar. Nah namun lorongnya muliakan wong tua budak halo anak yang soleh harus memuliakan orang tua berbakti nurut maring wong tua orang bakal rentasinya bot-bot sebab ridhollahi wa ridho walidain ridhonya Gusti Allah tergantung ridhonya orang tua. Contoh memuliakan orang tua gimana ketika orang tua sedang sakit kita doakan supaya sembuh, kita kasih obat dan sebagainya. Kemudian kita bantu pekerjaannya, laksanakan perintah orang tua. Meskipun berat. Ibu pernah tante disuruh kolot pas bulat dengan bu. Pernah tante, contoh budak pas sekolah
Halo, ini kita kasih ngomong. Contoh, ayah budak pas sekolah, betul lesu. Biasanya datang di sekolah, lawannya jebak-jebak ditendang. Tuh, atas dapat langkut, langsung udahan, mangan. Tiba-tiba, tuannya lagi tadi bocah. Duk, kebetulan kau tekan duk. Nah, kebetulan kau tekan apa sih mak? Wah, temen memang. Mata nyambel angkat terasinya itu bahasa keterasi di warung, padahal uang terlesuk. Sikap kita harus gimana? Ayo, gimana sikap kita? Apa kita ikuti perintah orang tua apa langsung makan? Langsung ikuti perintah orang tua meskipun kita gerak ibu, ibu tak nyong dandan kan lu maring jam-jam di perintah. Ibu, ketika orang tua kita memerintah sama kita, meskipun kita sedang akan melakukan perbuatan yang penting, maka tinggalkan perbuatan yang itu, dulukan perintah orang tua, sebab disitulah ridhonya orang tua. Andaikan kita pergi kemana-mana tanpa ridho orang tua, di situ ada kecelakaan, maka kita akan celaka. Tapi di situ ada celaka, tapi orang tua sudah ridho, maka Allah pun ridho. Jadi pesan bapak, tentang dulu ya. Pesan bapak, maneh kudu nurut ka ibu ka bapak. Meminta duit ibu natu boga, bagian mau orang sasamnya orang apa. Yang dapat jawaban juga yang best. Aja orang duit malah nangis, mentungi mana malah mata sederhana aja. Oke, itu yang nomor 2. Satu berarti kalau berbicara bahasanya yang bagus, kalau biasakan bahasa yang bagus. Yang kedua, kemudian manut ning wong tuane. Itu anak yang soleh. Kaping telu asik, ya kan? Bocah cilik-cilik karunya kabudak. Ayo kali. Kaping telu adalah 1, 2, 3. Kaping telu. Kaping telu. Yaitu asih karunya kabudak anu leutik mulana maneh kelas genep boga adi mah kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Eta maneh berarti kudu karunya ka adi maneh asih sayang kabudak leutik malah boga budak didiwir budak di sototan ulah kudu karunya kabudak leutik. Anu saha perlu kudu boga rasa karun karunya. Uga oge kasa dulur kudu gawe becik
Kalau budak tuh lu ngerti. Nah, gawe becik nah. Ieu kahadean. Jeung batur jeung dulur kudu selalu bagus. HD. Pegang. Bagulu pesan, bagulu pegang adene, mane tiba-tiba bikin keributan. Lurat caret tembok, masuk rumah orang lain, lurat caret sekolah orang lain. Kamu jangan. Kamu harus menjadi anak yang baik. Gawe becik, gawe apik, mari keluarga, mari sedulur, mari tangganya. Insya Allah kalau kita berbuat baik, hidup kita akan aman. Allahumma amin. Nah, kata dulu kabeh, baik saya kata tangga, orang kudu selalu berbuat kebaikan. Nomor 4, ngamalakan yang ilmune, mon maneh geus bisa ngaji, diamalkeun minimal jeung diri sorangan. Ya, Pak Guru nanya, di SD setiap pagi pembiasaan diajarkeun nageura. Halo, sok diajarkeun di SD. Diajar sampai sambayang, amalkeun sampai sambayang. Dan ibu-ibu juga ingat bu, muru auladakum bisolat, perintahkan anak kita suruh melaksanakan sholat. Kira apa merintahna wawun abnau asharu sanatan, asharu sanatan. Lamun anak urang geus umur 7 tahun, maka anak urang kudu disuruh sabar. Bocah sembahyang yang ya. Repotnya, makin dia yang nak, iya. Sebab apa? Salat itu kuncinya amal bu. Sepirang-pirang amal perbuatan kita di dunia tanpa salat amalnya sia-sia. Sebab apa? Kalau kita sudah bisa mengamalkan salat, insya Allah kita akan hidup dengan damai. Contoh. Dalam sholat ada ucapan Allahu Akbar, ya kan? Artinya apa? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita kecil di hadapan Allah, maka angkat tangan. Diamalkan di luar sholat, maka orang yang sholat mengamalkan di luar sholat, orang itu tidak akan sombong hidupnya. Rasanya meskipun suki orang tidak apa-apa, sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat ada lagi Assalamualaikum, semoga engkau selamat. Maka orang yang suka sholat tidak akan menyakiti tetangga, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Andaikan anak wong si sholat tapi sok sering nyakiti wong, berarti sholatnya dulu apik. Kayak gue sing apik apa? Sing apik sholat dilakoni, terus ngamalakan kalau sedulur tangga gawe apik. Sebab sholat itu adalah wujud kita hubungan dengan Allah. Berbuat baik dengan tetangga, wujud kita hubungan dengan manusia. Maka kalau dengan Allah kita baik, dengan keluarga baik, dengan masyarakat baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mulanya mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini, dengan kumpul di sini memperingati Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak serak tinggal minumnya mangga bu, bisa ambil bu perkenalkan barengan aja tidak apa-apa bu, barengan bu. Yang tahu kamu naik ya bu, rasanya bagaimana ya? Kata baik kalau baru gentong. Masya Allah. Oke, anak-anakku, 12 Rabiul Awal, meskipun sudah kelewat, di bulan Rabiul Awal itu ada sejarah dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
tak kuasa kena perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah non Allah. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah wa idharahu bisma wa rulan bisuratihi wa mana. Ketika Allah Ta'ala hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad dan mewujudkan jasmani dan rohaninya dengan betul baik rupanya dan sifat di alam dunia, naqalahu ila maqarri min sadaqati antazuriyah, maka Allah memindahkan tempat nur tersebut kepada Aminah yang suci. Lantas gimana? Dan Allah mewujudkan kepadanya sebagai ibunya dari Nabi yang terpilih. Wanudia waktu pan dilebokna maring weteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanudia bisa mawati wal abdi biambiya li anwari datiyah, dan diumumkan ke penjuru dunia langit dan bumi bahwasanya nur telah terkandung oleh ibunya. Ini benar ning langit dan bumi bu. Wasabaku sabisuk sabinuru binasibin soba. Angin-angin sampai sembilan bertiup, maka seluruh makhluk senantiasa rindu berharap dengan kelahirannya. Ketika nurnya dimasukkan ke rahim ibunya, diumumkan di langit, maka angin langsung mengumumkan binatang-binatang sorak-sorai, semua binatang, semua apa bersorak-sorai dengan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk yang ada di bumi semua dengan akan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tadi yang diadrohkan. Rohatin Asba Adyare 1 Pauli 1 2 3 Rohatin sewaktu baru diumumkan bu, seluruh makhluk Allah yang ada di langit bumi itu merasa gembira. Sedih kalau kalian renyong ya. Tapi ada yang tidak gembira bu, ada yang tidak gembira. Nah, apa kejadian sebelum Nabi Muhammad lahir? Wa qusyatil ardu ba'da kulli jadbiha minan nabati hulalang sundusiyah sallallahu alaihi wa inati siman wadna syajaru lirjani janah sallallahu alaihi. Bumi yang telah bertahun-tahun kering bu, dengan diumumkannya Nabi mengatakan lain, tiba-tiba jadi subur. Buah-buahan segala masak jadi arasa dan mudah untuk dipetik. Itu kelebihan waktu Nabi Muhammad diangkat mau dilahirkan oleh Allah.
dan binatang-binatang peliharaan di Quraisy berbincang-bincang tentang kehamilan. Hewan utus pada ngomong, duduk duduk ngomong biasa bu. Aslinya dulu kambing kerbau bisa ngomong. Di waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, langsung kata enak, pengen mangan ngomong, pengen mangan ke anak. Barangnya di maring dunia terjadi sih bajak sawah, kebun lewe pentung. Adam, kenapa kamu ternyong dari nyong? Kenapa? Karena kamu lewe tidak manut. Akhirnya kebun itu ngomong, Adam, bukankah kamu juga dulu berbuat dosa sama Allah? Akhirnya tunjukkan maring Allah supaya hewan tidak bisa ngomong, langsung maring mereka jibur diusaplah. Tidak orang bisa ngomong, kalau bisa ngomong ya repot. Nah, jadi kekeringan yang bertahun-tahun dengan dilahirkannya di kandung Muhammad tiba-tiba menjadi subur. Oke, lantas walamma tamma min amrihi salahnya lama syakwal marwiyah. Ketika kandungan sempurna 2 bulan ibu, ketika umur 2 bulan dalam kandungan, bapaknya siapa anak bapaknya Nabi Muhammad, siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. 2 bulan dalam kandungan, ya bapaknya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad itu ketika lahir enggak melihat bapak, enggak punya bapak, yatim, anak yatim, tidak punya bapak. Mulanya Nabi itu paling senang dengan anak yatim. Siapa orang yang mengasihi anak yatim, besok akan bersama Nabi di surga. Jaraknya antara indah ini. Mulanya mari bocah yatim kudu pada eman, tapi kadang-kadang bocah yatimnya sekarang. Kita dilarang berbuat jahat dengan yatim, bocah yatimnya rela-relaan. Hayang lagi usia gula, nah sabar. Ketika 2 bulan di kandungan, bapaknya meninggal dunia. Kemudian wakana pagi tazabi awali bani adunya ta'ifatuna jariyah. Pada waktu Abdullah dalam perjalanan menuju saudara-saudaranya ibunya, nah tadi meninggal dunia. Kemudian ibu, ketika Nabi Muhammad akan lahir, Masya Allah, Siti Karahat cewek, Siti Maryam dengan Siti Asia. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa. Jerewan Kristen ibunya Tuhan. Ya kan bu? Waktu itu kan Nabi Isa dianggap Tuhan. Berarti Nabi Isa Tuhan, jadi dia mana Maryam. Lantas Maryamnya mana Tuhannya siapa? Maryam kalau Siti Asia. Siti Asia dia bodohnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Padahal Raja Fir'aun itu raja yang sombong, singaku pengaran. Tapi dikala Nabi Musa akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, bayi Nabi Musa kemudian dikena, dipalikin di sungai Nil. Tiba-tiba isuk-isuk kapanggih ku pamajikannya ke Siti Asia, dibawa eta bayi kayak mana? Bapak sebab semoga anak, Bapak aku nemu bayi Bagaimana? Kata Nabi Musa, wah itu siapa itu? Jangan tidak ke sini. Bunuh dia. Tapi oleh Siti Asia dipertahankan karena dia tidak punya anak. Akhirnya Siti Asia itu meskipun suami istrinya Raja Fir'aun, dia berada di surga. Ketika Nabi Muhammad mau melahirkan, yang mendampingi Siti Maryam dan Siti Asia, paman Abu Thalib, Abdul Muthalib kakaknya berada di Ka'bah. Pada waktu penglahiran
Abu Talib kaget. Tiba-tiba bumi itu bergoncang. Orang kali kata Abu Talib, loh kenapa? Kok bisa bergoncang lagi? Patung-patung berantakan, istana Raja Persia roboh. Api yang 1000 tahun disembah oleh orang Persia mati apinya. Akhirnya paman Abdul Muthalib itu, bapak kakek Abdul Muthalib itu turun melihat keluar, melihat ke rumah anaknya Siti Aminah. Dia memancar cahaya sehingga seluruh penjuru Arab itu bersinar cahaya. Dia bertanya, ada apa? Kenapa di rumah anakku bercahaya? Kemudian dia itu kakeknya moro kata iman. Ternyata lahir seorang cucu Siti Maryam, Siti Aminah ngalahirkan bayi Muhammad. Lahir ke lambungnya langsung sujud, sinar bercahaya, air jam-jam langsung terbang. Saking bunganya, akhirnya bayinya dibawa oleh Abdul Muthalib ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah. Nah itu dibawa ke Ka'bah. Tujuannya apa, Bu? Akan diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Orang kan dengan Allah bayi jalanan seperti bayi itu digendong, gitu kan? Nah, kita dibawa ke kakeknya, dibawa. Sehingga setelah itu diberi nama Muhammad. Muhammad itu lain yang serangan, Bu. Muhammad itu adalah pemberian dari Allah langsung, ilham kepada ibunya dan ilham kepada kakeknya. Kalau akan lahir seorang bayi yang menjadi nabi harus diberi nama Muhammad. Akhirnya diumumkan oleh Abdul Muthalib kepada warganya supaya dinamai Muhammad sambil membaca sholawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam. Sudah ya. Ayo semuanya. Aminah lahir. Ibunya siapa? Muhammad lahir. Muhammad lahir. Ibunya siapa? Aminah. Bapaknya? Kakeknya? Abdul Muthalib. Oke. Abdullah. Ayo dua tiga. Ibunya? Mulia
Nabi pula pernah di pendidikan mana? Nabi Muhammad berarti bapaknya siapa? Tinggalnya baca-baca jawab. Bapaknya kanjeng Nabi siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Kakeknya siapa? Pamannya siapa? Istri ketiga siapa? Istri ketiga, anak yang ketiga siapa? Dari suku apa? Dari suku Quraisy. Ingat, dari suku Quraisy. Itulah keluarga Nabi. Nah, tadi dikatakan 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Dilahirkan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ingat, ada yang bertanya lagi enggak? Aku ngomong, Nabi Muhammad gue lahir di Madinah. Ya, tahun gajah. Katakan apa? Tahun apa itu berawal? Jadi tahun gajah itu ya. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan tahun gajah? Ibu di rumah Aminah lagi melahirkan anaknya. Tiba-tiba datang segerombolan pasukan numpak gajah. Numpak gajah. Bayangnya bu, di rumah jalan ngecek. Ya, ngecek. Tiba-tiba menjawab anak tawuran. Anak tawuran perang-perangan. Gimana saja bu? Waduh, orang luar-luar. Tadi kawat berpacar kamu di kona perang-perangan. Siti Aminah lagi pada barat. Menjabat gue, anak pasukan gajah pengen menghancurkan Ka'bah. Ada pertanyaan? Siapa itu yang menang gajah? Yaitu Raja Abroha. Raja Abroha pengen menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Raja Abroha dari negeri Yamamah. Kenapa? Karena Raja Abroha itu merasa iri dengki, orang senang kalau kota Mekah. Di Mekah ada bangunan Ka'bah, hingga tahun yang dari seluruh dunia monokafe ziarah Nabi Mekah, sehingga banyak pemasukan secara ekonomi. Akhirnya Raja Abroha di Yaman membangun bangunan yang seperti Ka'bah. Setelah jadi dia langsung nyerang. Tapi karena Ka'bah itu adalah bangunan suci, kiblat umat Islam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Fir. Kalau anak peristiwa tahun gajah itu disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Halo. Allah menyebutkan bahwa penyerangan Raja Abroha disebutkan dalam surat apa? Apa tidak? Bismillah. Alam tara kaifa fa'ala bi ahadithi alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim Antara kau bapak ayah Rabbuka biasa gitu. Sudahkah kamu tahu Muhammad? Ketika Allah maksudnya antara kau bapak ayah, bagaimana Allah bersikap terhadap Israel terhadap berwajah. Allah melihat daun, maka Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Mereka diserang oleh burung apa? Babil. Itu akibat sirik dengki.
Orang yang sirik itu adalah orang yang tidak senang melihat orang lain senang. Itu jadi ketika lain itu disebutkan Said Gajah. Kenapa? Sebab ada penyerangan tentara bergajah. Setelah lahir Nabi Muhammad bukan disisir oleh dunia bu, tapi disisir oleh Siti Halimah. Lanjut dua, Jonathan, lanjut 2, 3. Betul. Di kandungan. Ketika bayi dia dalam kandungan, ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, kemudian ketika sudah lahir disusui oleh Siti Halimah. 6 tahun kemudian ibu Muhammad 6 tahun diajaklah ziarah kubur kembangkan ayahnya di Madinah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia juga. Nah, jadilah Yatim. Setelah itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Berusia 8 tahun ketika tadi ditinggalkan oleh kakeknya. Oleh kakeknya dulu, kemudian ditinggalkan oleh kakek dan diasuh oleh pamannya. Berusia 25 tahun juga saja dia langsung memperintah Siti Halimah. Lanjut 2, 3. 8 tahun. Dari secara singkat Rasul, apa yang kita dapat? Yang pertama bu, minimal kita harus bangga, harus senang dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi. Sebab apa bu? Abu Lahab saja orang yang benar-benar membenci Muhammad, orang yang tidak mau beriman, dengan senangnya ketika keponakannya lahir, dia senang, bahkan dia sampai membagikan makanan kepada orang dan memperkenalkan hamba. Sehingga oleh Allah, meskipun dia kafir,
Karena senang dengan Rasulullah, lainnya Nabi, dia setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kita minimal harus senang dengan adanya lainnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Besok Nabi Muhammad itu adalah yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Apa tanda bukti senang pada Rasul? Minimal memperbanyak bacaan sholawat. Yuk kita terakhir membaca sholawat. Bukti cinta resep senang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sholawat. Terakhir sebagai kesimpulan dari peringatan Maulid Nabi untuk anak-anak, dengarkan ya, anak-anak dengarkan. Nabi Muhammad ketika lahir sudah yatim, tidak punya seorang bapak. Tapi meskipun tidak punya seorang bapak, beliau tidak manja, betul tidak? Bahkan ketika dia diasuh oleh seorang kakek, seorang paman, dia ikut membantu bekerja, meringankan beban orang tua, meringankan beban pamannya dengan cara mengembala kambing. Minimal untuk kamu tidak harus mengembala kambing atau ngarit ke lautan. Minimal kamu jangan membebani orang tua. Ketika kamu dikasih uang, jangan langsung habis, minimal ada sisanya dengan ditabung. Sebab itu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, beliau itu selalu bersikap jujur, ramah, sopan, santun. Maka kamu harus, kalau pengen disayang oleh orang lain, kamu harus bersikap ramah. Semangat belajar biar jadi orang yang sukses untuk semuanya. Biar kita mendapatkan syafaat dari yaumil qiyamah. Yuk ikuti syariat Rasul, perbanyak sholawat. Siapa orang yang banyak membaca sholawat, maka akan diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang dimintakan ampun oleh malaikat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir, ternyata kita besok akan pergi ke alam akhirat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu meskipun seperti apa caranya. Sholat itu, sebab hanya sholatlah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah disayang oleh Allah, insya Allah yakin kita akan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok aja ya, disimpan ya. Udah makan belum? Belum kan? Belum makan? Nah, gitu.